Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudaraku, pada hari ini firman Tuhan kepada kita, biarlah kita mendengar jeritan jiwa-jiwa yang masih belum mengenal kebenaran, yang berkata, menyeberanglah kemari dan tolonglah kami. Haleluya saudaraku, kalau dikatakan menyeberang, itu berarti kita perlu waktu lebih, kita perlu tenaga lebih, kita perlu pengorbanan lebih, dan tentu itu akan mengganggu kenyamanan. Memberi pertolongan bagi orang yang berseru minta tolong, saudaraku, itu mengandung tanggung jawab. Jika kita tidak menjawab, jika kita tidak menolong, jika kita berdiam diri saja, tentu orang yang minta tolong itu pasti kecewa. Dan kita sendiri tidak akan tenang dan kehilangan damai sejahtera. Apalagi dengan menolong jiwa-jiwa yang belum selamat. Itu adalah panggilan Tuhan bagi semua orang percaya. Orang percaya di sini katakan amin. Panggilan memberitakan Injil disampaikan Tuhan kepada pengikutnya yang telah lebih dahulu menikmati berkat keselamatan itu. Yang telah lebih dahulu menikmati besarnya kasih Tuhan itu. Dan seharusnya dorongan dari dalam hati orang-orang yang sudah percaya akan meneruskan kabar baik itu. Teruskan Injil itu kepada orang lain. Sudah pasti sangat kuat di hati kita. Haleluya. Dulu kita ini gak seperti sekarang. Bisa menyembah Tuhan, bisa menikmati hadirat Tuhan. Tapi karena ada orang yang menolong kita, ada orang yang terbeban, bersaksi kepada kita, ada orang yang berdoa, sehingga hati kita terbuka, maka kita oleh keselamatan itu. Dan kehendak Tuhan agar semua orang mendengar kabar baik itu, mendengar Injil itu, berbalik dari jalan-jalannya yang salah dan bertobat. Hari ini firman Tuhan mengajak kita, lihatlah, masih banyak yang belum selamat. 6 miliar lebih penduduk dunia, Indonesia hampir 300 juta, masih banyak yang belum selamat. Hari ini kita mari belajar untuk melihat. Haleluya. Mari kita baca dulu dari Kisah Para Rasul 16 ayat 9 sampai 10. Bagaimana orang yang paling jahat sekalipun bisa melihatnya setelah dia bertobat, setelah dia diselamatkan. Ayat 9 sampai 10 bersama-sama. 1, 2, 3. Pada malam harinya tampaklah oleh Paulus suatu penglihatan. Ada seorang Makedonia berdiri di situ dan berseru kepadanya. Katanya, menyeberanglah kemari dan tolonglah kami. Setelah Paulus melihat penglihatan itu, segeralah kami mencari kesempatan untuk berangkat ke Makedonia. Karena dari penglihatan itu kami menarik kesimpulan bahwa Allah telah memanggil kami untuk memberitakan Injil kepada orang-orang di sana. Nah, dari ayat ini kita belajar. Yang pertama, lihatlah. Jangan kita menjadi buta karena keadaan dunia ini. Memang keadaan dunia, kenikmatan dunia bisa membuat mata hati menjadi buta. Dan itu bukan bagian kita. Kita belajar dari seorang yang sudah diselamatkan Tuhan dari yang paling jahat, yaitu Paulus. Dalam perjalanannya sebagai utusan Tuhan, dia mendapat suatu penglihatan. Dan dalam penglihatan itu ia melihat ada seorang Makedonia yang berseru kepadanya, menyeberanglah kemari, tolonglah kami. Kira-kira begini dia kepada kita sekarang. Hati jiwa-jiwa itu menjerit, datanglah, beritakanlah Injil kepadaku, supaya aku selamat.
Haleluya. Dan itu hanya bisa dilihat orang-orang yang punya hati mengasihi Tuhan. Amin saudaraku. Amin. Saudaraku percaya bahwa penglihatan itu merupakan panggilan Tuhan. Kalau kita melihat jiwa-jiwa di sekeliling kita, itu merupakan panggilan Tuhan kepada kita. Amanat Tuhan supaya kita membawa kabar baik kepadanya. Maka Paulus dan Silas memutuskan bersegera berangkat menuju daerah Makedonia. Kalau kita baca ayat-ayat sebelumnya, mereka harusnya mau pergi ke tempat lain, ke Asia, tapi dicegah Roh Kudus. Ke Bitinia, tapi dicegah Roh Kudus. Ini orang Makedonia. Dan memang sejak diselamatkan, Paulus berkata dalam Kisah Rasul 26 ayat 19 berkata begini, kepada penglihatan yang dari sorga itu tidak pernah aku tidak taat. Haleluya. Kota pertama di Makedonia yang mereka kunjungi adalah kota Filipi. Sejak itulah ada gereja di Filipi. Filipi itu adalah ibu kota Makedonia. Nah, sesampai mereka di kota itu seperti biasa, mereka cari orang-orang Yahudi. Kalau kita biasa, kita cari orang, kalau kita Batak, kita cari suku kita di situ dulu. Orang kita Nias, kita dicarinya sukunya. Orang kita Karo, dicarinya sukunya. Kira-kira begitulah. Akhirnya, mereka menemukan tempat yang orang Yahudi. Di sana mereka bertemu dan berbicara dengan beberapa wanita. Memang para wanita ini luar biasa. Haleluya. Berbicara dengan beberapa wanita. Dan seorang wanita bernama Lydia, saudaraku, dia membuka hatinya. Dia percaya pada pemberitaan Paulus dan Silas. Dan dia minta dibaptis bersama dengan seluruh keluarganya. Kita nggak perlu mencari nama-nama Lydia, tetapi kita berdoa agar Lydia pada zaman ini, bukan harus yang namanya Lydia, tapi yang punya hati seperti Lydia ini, bersedia mendengarkan pemberitaan kita, yang mau benar-benar memperhatikan pemberitaan firman Tuhan yang kita beri. Saudaraku, kita berdoa supaya kita dipertemukan dengan orang-orang yang demikian. Hati Lydia terbuka. Dan ketika Tuhan sedang berurusan dengan hati seseorang. Kenapa ini hilang-hilang suaranya? Ketika Tuhan sedang berurusan dengan hati seseorang, Ia mengetuk. Ia mengetuk pintu hati orang itu. Ia mengetuk pintu pikiran yang tertutup. Seperti Wahyu 3 ayat 20. Nah, itu bagian Tuhan. Bagian kita berdoa. Amin. Apa bagian kita, saudaraku? Berdoa. Tapi bagian mengetuk itu bagian Tuhan. Bagian membuka itu bagian Tuhan. Nah, saudaraku, ketika hati dan pikiran seseorang terbuka untuk menerima terang ilahi itu, maka kehendaknya terbuka untuk menerima ajaran, perasaannya terbuka untuk menerima kasih ilahi seperti Lydia ini. Dia terbuka hatinya. Bahkan dia ajak seluruh keluarganya dibaptis. Dan lebih dahsyat lagi, dia bersikap ramah pada Paulus dan Silas. Karena hatinya yang sudah terbuka tadi, dia undang Paulus dan Silas menginap di rumahnya. Menumpang di rumahnya selama Paulus melayani di Filipi tersebut, di Makedonia. Kemudian setelah Lydia selamat dan keluarganya, Paulus dan Silas meneruskan pelayanannya. Lalu bertemu dengan seorang hamba perempuan
dan mengusir roh tenung dari orang itu. Dan dia bebas. Tapi apa yang terjadi? Majikan perempuan itu marah. Gak rela dia. Karena kurang pendapatan majikannya. Lalu dia menghasut pembesar-pembesar di daerah itu. Penjarakan itu Paulus dan Silas. Namun Paulus dan Silas tidak mundur. Haleluya. Kalau kita bersaksi, belum tentu semua orang, ayo datang, silahkan. Bawa ini semua, belum tentu. Justru bisa seperti ini. Tapi jangan mundur. Haleluya saudaraku. Paulus dan Silas tetap kuat. Tetap bersemangat menginjil. Walau harus melewati penderitaan. Walau harus melewati aniaya. Karena memang firman Tuhan menyatakan dalam Filipi 1:29 begini. Kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus. Melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Haleluya. Mereka percaya bahwa di balik masalah itu ada rencana Tuhan yang indah bagi jiwa-jiwa di sekitar itu. Dan mereka tidak mundur. Dan memang mereka dipenjarakan. Dipenjarakan tidak membuat respon mereka negatif. Mereka sama sekali tidak mengeluh, tidak menggerutu, tidak putus asa, tidak menyalahkan Tuhan dan berkata, kan kau Tuhan yang mengutus ke sini. Engkau yang menyuruh kami. Inikah imbalannya? Inikah imbalannya? Harus dipenjarakah? Harus dikucilkankah kami Tuhan? Harus dibencikah kami Tuhan? Tidak. Yang dahsyatnya karena mereka tidak mundur, pemenjaraan itu justru menghasilkan pertobatan kepada kepala penjara dan semua keluarga kepala penjara. Haleluya. Itulah di balik masalah. Tuhan menuntun. Tuntunan Tuhan bukan berarti semua nyaman. Bukan berarti semua indah. Ada masalah, tapi di balik masalah ada kuasa yang dahsyat. Ketika di penjara, sikap Paulus dan Silas yang tetap memuji Tuhan, yang tetap menyembah Tuhan, yang tetap bersuka cita. Wow, saudaraku, waktu gempa itu datang, tapi pujian Paulus dan Silas mencegah para tahanan melarikan diri. Memang kepala penjara itu pusing dia, mungkin ada saja yang melarikan diri, mau bunuh diri dia. Tapi akibat Paulus melayaninya, dia urungkan niatnya bunuh diri, tapi menjadi percaya pada Tuhan Yesus dan memberi diri dibaptis bersama seluruh keluarganya. Haleluya. Pelajaran bagi kita. Ketaatan terhadap firman Tuhan, seperti saya katakan tadi, tidak membuat segala sesuatu menjadi lancar dan aman-aman saja. Tetapi ketaatan kepada Tuhan membuat rencana Tuhan menjadi nyata melalui diri kita. Kalaupun Bapak Ibu ada masalah dalam melayani, ada masalah dalam menolong seseorang, ada masalah dalam menginjili seseorang, tetapi melalui masalah itu, melalui diri kita yang mau dipakai Tuhan untuk menghadapi masalah itu, rencana Tuhan digenapi. Orang itu selamat dan keluarganya pun diselamatkan Tuhan. Itu yang pertama, lihatlah. Itu yang kita lihat. Kalau dunia ini kita lihat, itu membuat kita bisa buta akan perkara rohani. Yang kedua, peka akan kehendak Tuhan. Jangan menjadi dingin, sensitif.
Berbicara soal peka ini memang tidak bisa dipungkiri. Dunia kita sekarang ini sedang kehilangan kepekaan. Kenapa? Tantangan zaman menyebabkan manusia semakin sibuk. Globalisasi menyebabkan manusia semakin bersaing. Penuh persaingan. Perusahaan-perusahaan, saudaraku, bisa meminimalkan gaji karyawan. Itu persaingan ketat. Akibat globalisasi, akibat kapitalis, saudaraku. Dan itu menjadikan manusia menjadi hampir seperti robot. Penting target, penting gaji, penting ini mencapai, penting ini seperti robot. Apa itu robot? Memang bagus dalam bekerja, tapi buruk dalam empati. Gak peduli lagi dengan sesama, sikut sana sikut sini. Buruk dalam perasaan. Yang penting aku dapat target. Itu tuntutan zaman ini. Inilah gambaran keadaan manusia. Dunia berubah menjadi dunia yang mengerikan. Dunia tanpa perasaan, dunia tanpa empati. Dan yang menyedihkan, itu menular, mempengaruhi kekristenan yang dingin. Kalau kekristenan kita dingin, itu bisa menular. Yaitu tanpa perasaan, tanpa empati. Melihat orang ya biasa aja. Tapi kalau kita peka, kerohanian kita dekat dengan Tuhan, kita lihat orang timbul belas kasihan. Haleluya saudaraku. Tapi perhatikan, tuntutan zaman membuat empati itu hilang. Banyak orang Kristen yang sudah mendapat anugerah keselamatan, namun tidak peka terhadap orang-orang di sekitarnya. Tidak peduli terhadap jiwa-jiwa yang terhilang. Terlebih lagi mereka tidak peduli terhadap kerinduan Tuhan tadi untuk umatnya memberitakan Injil kepada yang belum selamat. Dan merasa itu tugas misionaris. Itu tugas semua petinggi-petinggi. Tentu saja itu bukan sikap yang tepat sebagai orang-orang percaya, sebagai anak-anak Tuhan. Amin. Setiap kita harus memiliki kepekaan akan kehendak Tuhan ini. Dan Paulus adalah seorang yang peka akan kehendak Tuhan. Semua kita tahu awalnya dia adalah orang yang penganiaya orang Kristen. Begitu terkenal. Ia menangkap dan membunuh orang-orang yang menyembah Tuhan, yang percaya kepada Tuhan Yesus. Namun singkat cerita, ia mendapat belas kasihan Tuhan. Ia pun ditangkap oleh Tuhan dan ia pun bertobat. Haleluya. Setelah itu dia menyadari bahwa betapa besar kasih Tuhan terhadap dirinya yang begitu hina, yang begitu bejat, yang begitu berdosa. Hal itulah yang menolong Paulus untuk terus membalas kasih Tuhan. Dengan tindakannya segera pergi mematuhi firman Tuhan. Amin saudaraku. Dia dapat menyelami hati Tuhan. Dia belajar peka kehendak Tuhan dan taat pada kehendak Tuhan. Pelajaran kepada kita. Kalau orang sejahat Paulus pun bisa punya hati yang peka setelah bertobat. Saya dan saudara bukanlah sejahat Paulus. Biarlah kita juga peka akan jiwa-jiwa di sekitar kita. Yang ketiga, berkorban. Jangan tinggal dalam kenyamanan. Sering kita lihat di berita, bahkan mungkin mata kepala kita sendiri menyaksikan. Akan sebuah berita di satu tempat ada kejadian orang tertabrak. Lalu terlindas oleh semua mobil. Orang lalu lalang nggak peduli. Ditinggalkan begitu saja. Melihat begitu saja. Pertanyaannya, kenapa orang-orang nggak mau membantu? Kenapa?
Takut disalahkan lah, kan gitu. Takut dibilanglah nanti dia yang menabrak. Takut rugilah, takut berkorbanlah, takut terganggu kenyamanan. Sudah begitulah hati kebanyakan orang sekarang, membeku. Dan jawabannya itu tadi, takut terganggu kenyamanan. Tidak mau repot, itu manusia sekarang. Karena harus berkorban waktu, berkorban uang, bahkan tenaga. Pak Gembala bersaksi tadi di ibadah 1, beberapa bulan lalu melihat orang seperti itu. Mengajak orang lain, ayo kita tolong, bawa ke rumah sakit. Tidak ada ruginya, men. Haleluya. Memang kalaupun dituduh, kalau memang kita tidak bersalah, Tuhan di pihak kita. Tapi hati jangan jadi beku. Berkorban, amin. Berkorban kenyamanan. Saudaraku, hampir sama dengan pertanyaan ini. Yang tadi orang tertabrak, mengapa orang gak menolong? Gak mau terganggu kenyamanannya, gak mau berkorban. Nah, hampir sama pertanyaan seperti ini. Mengapa banyak orang Kristen tidak mau menginjil? Ini karena tidak mau terganggu kenyamanannya. Selama ini sudah sahabat dekat dengan tetangga. Kalau ku kasih tahu nanti pengajaran yang ku tahu ini, aku jadi dibencinya, terganggu kenyamanan. Kalau aku kasih tahu nanti kebenaran yang ku tahu pada keluargaku ini, aku dikucilkan, gak dapat warisan, gak mau berkorban. Ini dia. Kadangkala ada orang-orang Kristen egois yang hanya menyimpan kabar baik itu untuknya. Bapak Ibu, saudaraku, bapak-bapak, apa jawabnya? Ibu-ibu, jangan biarkan hati kita membeku. Banyak orang di sekitar kita yang sedang menantikan kabar baik itu seperti orang Makedonia tadi. Hei Pak Cindy, layani aku. Hei Pak Sibarani, doakan aku. Hei Pak Sembiring, tolong aku. Hei Pak Butar, tolong aku. Banyak orang seperti itu sekarang. Hei Gia Resmi, ayo datang, doakan aku, layani aku. Haleluya. Saudaraku, kita pun selamat karena ada orang punya hati mendoakan kita, memberitakan Injil kepada kita. Biarlah juga kita memiliki hati yang sama. Ketika kita melihat mereka yang belum mengenal Kristus atau yang sekedar beragama saja. Tapi kita tahu bagaimana keadaannya. Mari berkorban. Haleluya. Poin terakhir, bertindaklah. Apa saudaraku? Bertindaklah dengan segera memberitakan Injil. Ketika Yesus berkata, kamu akan menjadi saksiku. Dalam kisah 1 itu yang terakhir dikatakan, sampai ke ujung bumi. Jangan berpikir ujung bumi itu harus ke pelosok. Itu baru ujung bumi. Tidak. Bumi kita ini bulat, betul? Bumi kita bulat. Dan setiap tempat di mana kita ditempatkan adalah ujung bumi. Akan bumi satunya. Karena bulat. Sebab itu dimanapun kita berada, kita harus menjadi saksi Kristus. Jangan berpikir bahwa kita mau menginjili ketika kita harus jadi misionaris dulu. Harus sekolah Alkitab dulu. Harus ke daerah terpencil, itu baru namanya oke. Enggak harus. Terlalu lama kalau kita menunggu seperti itu. Kita bisa menemukan banyak orang yang membutuhkan kabar baik. Membutuhkan keselamatan di sekitar kita. Haleluya. Di kantor kita bagi yang pekerja kantor. Di keluarga kita yang belum percaya, yang belum selamat, tetangga kita yang datang membeli ke kedai kita. Haleluya. Yang kita datangi kalau kita memang mendatangi pembeli. Mari kita peka terhadap orang-orang di sekitar kita, men.
Saudaraku, saya percaya bahwa setiap kita ditempatkan oleh Tuhan di lingkungan kita sekarang, di pekerjaan kita, di keluarga kita, itu tidak kebetulan. Ada maksud Tuhan bagi kita dan terutama juga bagi orang di situ. Maksud Tuhan kita bekerja di satu tempat itu bukan hanya untuk memberkati kita, bukan hanya untuk melindungi kita, tetapi ada maksud dan rencana Tuhan bagi hidup orang itu. Masih banyak jiwa-jiwa di sekitar kita, amin. Masih ditawan dosa, ditawan kehendak daging, ditawan oleh narkoba, ditawan judi, ada judi online, ada pinjaman online, ada yang ditawan pinjaman online, ada yang ditipu, ditawan miras, ditawan kenajisan, banyak ikatan lainnya. Mari kita peduli. Jangan masa bodoh. Haleluya. Miliki kasih terhadap jiwa-jiwa yang terhilang. Saudaraku, dengan berbagai cara Tuhan masih tetap memanggil kita untuk membagikan Injil keselamatan. Biarlah kita peka terhadap tuntunan Tuhan, termasuk juga tuntutan Tuhan, dan kita menaatinya dengan sukacita. Sekali lagi, Tuhan menyelamatkan kita untuk memberitakan keselamatan bagi yang belum selamat. Haleluya. Mari kita baca dulu beberapa ayat untuk meneguhkan kita supaya segera bertindak. 2 Korintus 5 ayat 11a. Nanti dilanjut ayat 18 sampai 20. 2 Korintus 5 ayat 11a. Nanti kemudian 18 sampai 20. Saya baca saja, perhatikan Alkitab saudara. Kami tahu apa artinya takut akan Tuhan. Sudah tahu kita? Sudah diajarkan ya? Kami tahu apa artinya takut akan Tuhan. Karena itu kami berusaha meyakinkan orang. Haleluya. Yakinkan orang lain juga seperti kita takut akan Tuhan. Dan semuanya ini dari Allah yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus. Seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantara kami. Dalam nama Kristus kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Saya dan saudara utusan Kristus. Kemana kita diutus, dimanapun saudara tinggal, di situ Tuhan mengutus saudara. Dimanapun saudara bekerja, dimanapun saudara berusaha, di situ Tuhan mengutus saudara. Katakan, saya adalah utusan Kristus. Kita baca bersama Yakobus 5 ayat 20. Yakobus 5 ayat 20, sama-sama. 1, 2, 3. Ketahuilah bahwa barang siapa membuat orang berdosa berbalik dari jalannya yang sesat, ia akan menyelamatkan jiwa orang itu dari maut dan menutupi. Hebat ya. Barang siapa membuat orang berdosa berbalik dari jalannya yang sesat. Nah, ini mendorong kita bersegera bertindak melayani orang-orang di luar sana. Haleluya. Satu orang selamat, beribu-ribu malaikat di sorga bersorak-sorai. KKR kita semua punya andil di sana. Bersaksi, amin. Haleluya. Tentu bukan hanya KKR. Ibadah-ibadah kita, termasuk ibadah sel group. Mari kita bawa jiwa, buat orang berdosa berbalik dari jalannya yang sesat, karena saya dan saudara mengasihi mereka. Dan kita menyelamatkan jiwa orang itu dari maut dan menutupi banyak dosa. Dikatakan lagi Yudas 1:22, tunjukkanlah belas kasihan kepada mereka yang ragu-ragu. Ayat 23a berkata,
Selamatkanlah mereka dengan jalan merampas mereka dari api. Merampas itu secara harafiah gak baik ya. Itu jahat kan? Tapi bagi Tuhan merampas orang yang penting dia selamat. Yang penting dia sembuh. Yang penting dia bagaimana supaya mengenal jalan Tuhan. Itu baik. Tapi merampas tas orang itu jahat. Haleluya saudaraku. Haleluya. Salah satu merampasnya pertama doa. Doakan. Begitu sulitkah jalannya masuk? Rampas dulu dalam doa. Yang terakhir, 2 Timotius 4 ayat 2 dan 5. Ayat 2 dulu kita baca bersama. 2 Timotius 4 ayat 2, kemudian ayat 5. Sama-sama. 1, 2, 3. Beritakanlah firman. Siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah. Tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Ayat 5. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal. Sabarlah menderita. Lakukanlah pekerjaan pemberita Injil. Dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Lakukanlah, amin. Haleluya. Itu bukan hanya tugas kami. Itu tugas orang percaya. Saya pun dulu seperti saudara duduk di situ, saya melakukannya. Dan sekarang juga saya di depan ini, saya juga melakukannya. Sama-sama kita melakukannya. Karena kita utusan Kristus. Haleluya. Opung-opung kami yang lansia ini, kami gak bisa lagi nginjil bu. Doa. Apa ibu-ibu? Doa. Opung Cindy berdoa, selamatkan keturunanku Tuhan. Kenapa masih sehat? Beberapa minggu lalu sakit, sekarang masih sehat. Berarti masih ada tugas mendoakan anak cucu. Mendoakan Giat Rasmi. Haleluya. Kenapa Bibi Juliaman masih sehat? Padahal sudah di rumah sakit beberapa kali. Kenapa Ibu Halawa masih sehat? Kenapa Ibu Lase masih sehat, masih sembuh, udah patah tangannya? Ada tugas. Haleluya. Haleluya. Ada tugas kita semua. Yang tua ada tugas, yang muda apalagi. Semua kita punya tugas. Mari kita bangkit berdiri. Haleluya. Ini tugas kami Tuhan. Beri kami keberanian. Taruh roh yang rela melayani.